Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film dan filmnya berjudul The Last Castle. Film ini dirilis di Amerika Serikat dan diproduksi pada tahun 2001 bergenre laga yang disutradarai oleh Rod Lurie. Oke, tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah castle yang khusus diperuntukkan bagi militer Amerika Serikat. Di pagi hari, terlihat narapidana sedang keluar dari selnya untuk menjalani aktivitas di sana. Ada yang bermain basket, ada yang berlatih tinju, sebagian lagi melaksanakan tugasnya. Perkelahian di antara napi pun sudah menjadi hal lumrah di sini. Terlebih, kejamnya sang kepala sipir seakan-akan menjadikan narapidana sebagai hewan peliharaannya. Dan inilah sosok kepala sipir yang bernama Kolonel Winter, yang diperankan oleh James Gandolfini. Kabar tak biasa datang kepadanya. Mereka akan menerima seorang tahanan baru yang masuk ke kategori A. Dan wakilnya Kapten Pirates membenarkan berita tersebut. Tahanan itu akan datang jam 5 sore ini, padahal sidangnya saja baru dilaksanakan hari ini. Dan terungkap tahanan tersebut mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Lalu datanglah sebuah mobil tahanan ke penjara ini. Ratusan narapidana yang mendengar berita ini langsung berkerumun di balik gerbang untuk melihat sosok tahanan baru tersebut. Beberapa napi yang dibandari oleh Yetis bahkan melakukan taruhan bahwa dia takkan bertahan di penjara ini dalam waktu 1 minggu. Dan inilah sosok tahanan baru di penjara ini. Dia bernama Letnan Jenderal Eugene Irwin yang diperankan oleh Robert Redford. Setelah mengganti pakaian seperti tahanan lainnya, Jenderal Bintang 3 ini menemui kepala sipir. Kolonel Winter awalnya kagum dengan kedatangan Irwin, meskipun dia sekarang menjadi tahanan. Namun Jenderal Irwin dikenal sebagai legenda hidup tentara Amerika Serikat. Winter pun menjelaskan padanya beberapa bagian di penjara ini kepadanya. Winter lalu meminta sang jenderal memberi tanda tangan untuk koleksi buku tentang perang miliknya. Saat Winter mencari buku tersebut, sang jenderal melihat beberapa koleksi militer milik kolonel. Sang jenderal yang ditanya oleh Kapten Pirates tak menyukai hal semacam ini. Karena menurutnya, seorang tentara yang gemar mengkoleksi hal semacam ini karena dia tidak pernah merasakan medan perang sesungguhnya. Mendengar ucapan tersebut, Kolonel Winter sakit hati dan membatalkan untuk meminta tanda tangan sang jenderal. Dia bernama Aguilar, memberi hormat untuk Jenderal Irwin. Namun kolonel melarangnya, karena peraturan di sana untuk tidak memberi hormat dengan sesama tahanan. Dan nyatanya Jenderal Irwin untuk pertama kali dalam hidupnya merasakan sel penjara. Di pagi hari, Kolonel Winter dengan sengaja hanya memberikan 1 bola basket. Dia sengaja melakukan ini agar terjadi perkelahian di antara tahanan. Kesempatan ini malah dimanfaatkan kembali oleh Yetis untuk menjadi bandar taruhan. Jenderal Irwin yang menjadi tahanan tidak bisa berbuat banyak. Dia pun hanya bisa melihat kejadian ini yang sengaja dibiarkan oleh Winter. Hold. Dan tahanan yang babak belur itu bernama Tamper. Dan ketika napi lain memberikan sebuah besi untuk Tamper, barulah alarm dinyalakan. Semua napi disuruh untuk tiarap, namun tidak bagi Tamper. Hingga sang penjaga dari atas menembaknya dengan peluru karet. Seperti halnya napi lain, Jenderal Irwin mendapatkan tugas untuk mencuci. Dan di luar, Irwin menyaksikan Aguilar yang gagap dimarahi oleh tahanan lain, dikarenakan mengganggu yang sedang membangun kembali tembok sejarah di penjara ini. Di saat dia sedang makan, Irwin didatangi oleh seorang tentara yang sebagai dokter medis yang pernah menjadi anak buahnya di Perang Teluk. Kemudian, beberapa tahanan lain datang meminta bantuan Irwin untuk melaporkan Winter ke Pentagon. Karena dia memperlakukan mereka seperti binatang, banyak tahanan yang terbunuh akibat kekejamannya.
Namun Irwin menolaknya karena dia bukan siapa-siapa. Kesalahannya 3 tahun lalu di Bosnia membuatnya harus mendekam di sini. Dan dia tidak mau melakukan hal yang sama. Hanya ingin menjalani hukumannya dengan baik lalu keluar dari sini. Saat sedang berada di lapangan, si gagap Aguilar kembali mendatanginya. Dia memberi hormat kepada Irwin padahal dia sudah melarangnya. Irwin pun menjelaskan padanya tentang arti penghormatan. Sayangnya, kejadian itu langsung disaksikan oleh Winter dari atas kantornya. Kapten Pirates pun ditugaskan untuk menghukum Aguilar. Aguilar disuruh menghormat dalam cuaca hujan lebat semalaman sampai sirine pagi berbunyi. Terlihat Aguilar begitu kelelahan. Saat sirine pagi berbunyi, harusnya hukuman untuk Aguilar dihentikan. Namun, Kapten Pirates malah menyuruh Aguilar menghormat kembali. Irwin pun akhirnya datang untuk menurunkan tangannya. Sang kapten lalu datang dan hendak memukul Aguilar, namun Irwin menahannya. Beberapa penjaga kemudian datang dan memukuli Irwin. Kolonel Winter pun datang dan memintanya untuk tidak ikut campur. Tapi Irwin yang cerdas mengingatkannya tentang pedoman perilaku kepada tahanan. Kolonel yang tidak habis akal, dia menghukum Irwin karena menahan tangan perwira. Akhirnya, Irwin pun mendapat hukuman. Dia diharuskan memindahkan semua batu seorang diri. Di tengah cuaca yang sangat panas itu, Irwin melepaskan bajunya. Terlihat juga bekas luka di punggungnya akibat perang yang ia jalani. Yetis kembali memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan taruhan. Para tahanan kebanyakan membuat taruhan bahwa jenderal tidak akan kuat mengangkat semua batu tersebut. Namun di luar dugaan, jenderal yang sudah sangat kelelahan mampu bertahan dan berhasil memindahkan batu-batu tersebut. He's fine. Tak cukup sampai di situ. Setelah selesai memindahkan batu tersebut, Kolonel Winter memberi perintah kapten untuk kembali mengangkat batu itu ke tempat semula. Nya, si kehet mah anjing sok pika sebelen. Tahan emosi dulu guys, tahan emosi, santuy, dan kopai. Lanjut. Sirine pun akhirnya berbunyi, yang membuat seluruh tahanan masuk ke selnya masing-masing. Sebelum masuk, di sini Biupir bertanya kepada Irwin, "Kenapa kau rela mati demi memindahkan batu dinding milik kolonel?" Dia pun menjawab, "Ini bukan dinding miliknya, tapi ini dinding kalian." Hingga akhirnya Irwin pun dimasukkan ke dalam sel isolasi. Waktu pun berlalu. Irwin dikembalikan ke sel miliknya yang bernomor 345. Di tengah perjalanan menuju selnya, tiba-tiba seluruh tahanan di sana memberikan kode penghormatan kepadanya. Seperti inilah. Yeti selalu datang ke sel Irwin. Dia memberikan udbray yang cukup banyak karena hasil taruhannya. Namun karena dia tidak merokok, Irwin menyuruh Aguilar membagikan udbray tersebut ke seluruh tahanan. Di sini terungkap pula, ayah Yetis mengatakan saat misi di Hanoi, Irwin berhasil menyelamatkan seluruh anak buahnya. Namun Irwin beranggapan bahwa yang membuatnya dia bertahan hidup sampai saat ini adalah seluruh prajuritnya yang berjuang mati-matian dengannya. Irwin lalu mendatangi tempat di mana dinding itu dibangun. Di sini, Biupir kembali bertanya kepadanya, apakah maksudnya bahwa ini dinding kita padahal Winterlah yang menyuruh mereka untuk membuat dinding ini. Irwin mencoba menjelaskannya. Dulu, tahanan yang bernama A.G. Beck, dia membangun dinding ini bukan untuk penjara, tapi dia membangunnya untuk sebuah castle. Nah, castle itu dibuat untuk tempat berlindung. Dan akhirnya, seluruh narapidana kompak untuk merubuhkan kembali dinding tersebut. Kolonel Winter terkejut dengan rubuhnya dinding itu yang diperintahkan Irwin menurut anak buahnya. Di keesokan harinya, para napi pun kembali membangun dinding itu. Kali ini, Biupir meminta saran Aguilar tentang cara tepat menyusun batu. Sebelumnya, para napi kompak untuk merubuhkan dinding.
Namun sekarang, para napi kompak untuk membangun dinding kembali. Jenderal pun dipanggil dengan sebutan Chief oleh napi lainnya. Aguilar pun diberikan penghargaan khusus untuk menulis namanya di dinding tersebut. Kekompakan para napi harusnya menjadi kabar baik bagi kepala sipir, tapi tidak bagi Winter. Dia melihat bahwa Irwin bukan hanya membuat dinding itu, tapi juga sedang membentuk pasukan untuk melawannya. Tak mau dirinya direndahkan oleh Irwin karena sistem yang dia jalankan, sebuah beko dia datangkan ke penjara ini untuk merubuhkan dinding tersebut. Hingga hal yang tidak terduga pun terjadi. Sound the horn. What the hell are you doing? Get down, Aguilar! Samoro. Yes, sir. Aguilar tewas seketika karena tertembak di kepalanya. Kejadian ini membuat Irwin merenung diam tidak berdaya. Terlihat dinding yang mereka bangun dengan susah payah dan kerja keras serta kekompakannya telah roboh kembali dengan satu tubrukan. Hingga saatnya, Irwin mengumpulkan seluruh narapidana. Sang jenderal lalu memberi sebuah motivasi di sini. Meskipun saat ini mereka dianggap aib, tidak merubah jati diri mereka yang seorang pejuang. Kematian Aguilar menjadi momentum mereka untuk melawan ketidakadilan di penjara ini. Mereka lalu menyanyikan lagu Korps Marinir Amerika Serikat. We fight our country's battle and keep our honor. Melihat kekompakan para napi, kolonel meminta pirates menyalakan sirine. Dan ketika sirine berbunyi, inilah yang dilakukan oleh mereka. Namun berbeda dengan Yetis yang masih belum mengerti dan setuju dengan aksi ini. Kolonel pun mulai gusar dengan aksi yang dilakukan sang jenderal. Winter kemudian mencoba negosiasi dengan Irwin. Gaya hormat itu sekarang diperbolehkan untuk napi. Dengan tegas, Jenderal Irwin mengatakan semuanya sudah terlambat. Semua napi menginginkan Winter mengundurkan diri dan melepaskan komando di penjara ini. Bahkan, ancaman sel isolasi takkan merubah keputusan Irwin. Kolonel Winter lalu menghubungi Jenderal Bintang 1 yang bernama Wheeler, atasannya. Kepada atasannya, kolonel mengatakan bahwa Irwin sudah gila. Selain melakukan pelanggaran di penjara, dia pun meminta dirinya untuk mengundurkan diri. Dan di sini, Wheeler malah memperingatkannya. Faktanya, Jenderal Irwin lah yang menyematkan bintang di bahunya. Anjir, sekakmat. Dia meminta Irwin dipindahkan dari penjara militer ini. Namun sebelum itu, Wheeler ingin menemuinya. Saat menemui Irwin di ruangan khusus, sebuah surat dikirimkan Irwin untuk kolonel. Surat tersebut berisi ancaman. Dia dan semua narapidana akan menyandera Jenderal Wheeler jam 12.10 dan menjadikannya tahanan. Lalu, Wheeler berkata kepada Irwin bahwa dia tidak bisa menangkap Winter dikarenakan tidak adanya bukti para tahanan mati oleh kekejamannya. Di samping itu, status SORT diberlakukan oleh kolonel. Artinya semua penjaga siaga dan melakukan prosedur darurat. Jenderal Wheeler yang sedang berbincang dengan Irwin diamankan. Para penjaga yang disebut tim merah bergerak. Kemudian, mobil tank water cannon pun didatangkan. Lalu, helikopter yang dilengkapi penembak diterbangkan. Namun karena si kolonel tidak melihat ada gerakan yang mencurigakan dari napi, semua pasukan ditarik mundur. Dan ini hanyalah gertakannya saja. Faktanya, Irwin sengaja melakukan ini untuk membaca situasi ketika SORT diberlakukan. Lalu sebelum pergi, Wheeler memperingatkannya jika ada tahanan mati, Winter akan habis. Nah, Winter lalu membacakan sebuah fakta kepada seluruh napi tentang misi terakhir Irwin yang membuatnya di penjara. Misi itu adalah misi yang langsung diperintahkan oleh presiden.
Tujuannya untuk menangkap para penjahat di sebuah daerah, namun malah membuat 8 anak buah Irwin tewas dieksekusi karena tidak mengindahkan informasi dari intelijen. Ini dilakukan kolonel untuk menjatuhkan harga diri Irwin di depan para napi. Kemudian, ekstraksi dilakukan. Beberapa napi yang dianggap melakukan pelanggaran dipukuli lalu dimasukkan ke sel isolasi. Namun, hukuman itu tidak membuat gentar Irwin dan napi lainnya. Lalu, strategi selanjutnya adalah Irwin dengan sengaja berkumpul di lapangan. Terungkap juga, Yetis adalah seorang pilot Apache. Dia tidak setuju dengan misi Irwin dan dianggap pengkhianat oleh napi lainnya. Kolonel mencoba memanfaatkan hal itu. Dia memanggil Yetis. Kolonel menawarkan Yetis keringanan hukuman dari 3 tahun menjadi 3 bulan agar bersedia menjadi informan mereka. Di saat jam makan, 2 napi sengaja membuat keributan agar para penjaga membawanya. Di sini, Irwin kembali membacakan strategi untuk menjatuhkan si kolonel. Beberapa poin alasan kepala sipir bisa dicopot sesuai aturan adalah selain melakukan pelanggaran dan tindak kriminal, juga karena fasilitas ini berhasil diambil alih oleh tahanan. Dan Irwin mengusulkan poin yang terakhir. Semua napi pun akhirnya setuju. Kemudian, Irwin menjelaskan strateginya dalam sebuah papan catur. Dari mulai melumpuhkan para pengawal Winter hingga menara 1-4, termasuk meriam air dan helikopter. Nah, ketika mengucapkan helikopter, sontak Irwin langsung menatap Yetis. Dan langkah terakhir adalah mengibarkan bendera secara terbalik karena itu faktanya sinyal meminta bantuan agar Jenderal Wheeler datang. Secara khusus, Irwin berbicara dengan Yetis yang dianggap pengkhianat oleh napi lain. Irwin sudah menduga Yetis telah dimanfaatkan oleh kolonel. Dan pilihan ada di tangan Yetis. Dia mau menjadi seorang prajurit sejati atau hanya jadi seorang pengecut. Karena menurut Irwin, Yetis bukan bertahan tapi bersembunyi di sini. Lalu di ruangan kolonel terlihat bendera Amerika Serikat disimpan di sebuah kotak. Dan Yetis datang dengan membawa tas yang biasa berisi surat untuk para napi. Yetis yang dianggap informannya, dia mengungkapkan strategi yang dilakukan oleh Irwin untuk mengambil alih penjara ini. Namun Yetis meminta segera dikeluarkan dari penjara ini untuk keamanannya. Tiba-tiba, seorang napi mengamuk di luar kantor dan menuduh Yetis seorang pengkhianat. Nah, disinilah plot twistnya guys. Esoknya, Yetis kembali menemui kolonel. Dia dengan sengaja mengatakan strategi Irwin adalah mengibarkan bendera terbalik agar bantuan internasional datang. Kolonel awalnya tidak percaya dari mana mereka akan mendapatkan bendera tersebut. Yetis bilang dari saya. Rupanya saat terjadi keributan kemarin, Yetis dengan sengaja mencuri bendera di ruangan ini. Awalnya kita mengira Yetis adalah seorang pengkhianat, namun faktanya dia menjadi prajurit sejati. Kemudian hampir seluruh penjaga masuk ke ruangan sel untuk menggeledah mencari bendera tersebut, sedangkan para tahanan dikumpulkan di lapangan. Disinilah awal jatuhnya Kolonel Winter. Dia mulai sadar ini strategi napi agar berada di lapangan. Saat ratusan penjaga sedang menggeledah ruangan sel, Irwin memberi komando untuk melakukan misinya. Langkah pertama, pintu menuju ruangan sel dirantai sehingga para petugas terjebak di sana. Jumlah penjaga yang sedikit di lapangan dengan mudah dilumpuhkannya. Jenderal Wheeler ditelepon untuk datang dengan pasukannya ke penjara ini.
Karena kewalahan, kolonel lalu memerintahkan untuk menurunkan tim merah dan biru. Dan terlihat tembakan dari ketapel yang terakhir mengenai ruangan kolonel dan menghancurkan koleksinya. Mampus! Anjing. Mantap. Dan rupanya batu itu bertuliskan nama Aguilar yang tewas sebelumnya. Daffy berhasil mematikan saluran air agar water cannon-nya lumpuh. Cut it off. Dan kolonel pun kaget. Jenderal Wheeler sudah dalam perjalanan ke penjara ini. Misi mereka selanjutnya adalah melumpuhkan helikopter. Kita lihat, guys. Load the water cannon. Setelah semua dilumpuhkan, semua napi berbaris untuk melihat pengibaran bendera terbalik yang sudah Yeti sembunyikan di balik batu. The men are assembled, sir. Kolonel beserta pasukannya turun ke lapangan. Bahkan mereka sekarang menggunakan peluru asli. All prisoners down on the ground. Wait. Men, get down. Saat semua napi tiarap, Irwin berjalan menuju tiang bendera untuk mengibarkannya secara terbalik. Kolonel memerintahkan pasukannya untuk menembak Irwin. Namun sang Kapten Peritz yang sudah sadar dia melarang anak buahnya untuk menembak. Lebok anjir. Namun si goblok Winter menembaki Irwin beberapa kali. Dengan kondisi tubuh yang sudah tertembak, namun dia tetap berhasil mengibarkan bendera tersebut. Dan faktanya, bendera itu tidak terbalik. Berarti, Irwin menyatakan bahwa mereka merdeka. Semua napi pun serentak melakukan penghormatan. Hingga akhirnya Kolonel Winter ditangkap. Irwin pun meninggal di bawah bendera tersebut. Dan namanya diukir di dinding kastel tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Last Castle ini? Dan saya menyimpulkan dari seluruh adegan, seluruh aksi, seluruh misi, dan seluruh pasukan, dan seluruhnya, saya hanya menangkap bahwasannya si Winter goblok. Namun tetap tenang, santuy, kopai. Tinggal dedak anjing. Tapi mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.